ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى خير محمد صلى الله عليه وسلم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزني أعزكم الله. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis, semoga dengannya kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan doa para malaikat, kemudian kita mendapat kemuliaan yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, jika sekiranya dengan menuntut ilmu tidak ada kemuliaan lain kecuali mulianya orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu sudah cukup bagi mereka. Malam ini kita akan bahas satu masalah. Sebenarnya mungkin kita semuanya sudah paham. Semua kita sudah paham, semua kita mungkin sudah mengetahui. Ada sebuah ungkapan syair. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahatan likulli hayy. Jika sekiranya kita mati, kemudian kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ditanya oleh Allah, lakana al-mautu rahatan likulli hayy. Maka kematian adalah tempat peristirahatan setiap orang yang hidup. Jadi kita utang banyak-banyak, sudah tuh kita mati, tidak ditanya utang kita. Apakah hutang untuk masjid ataupun hutang kita untuk rumah? Tak ditanya. Kalau sekiranya tidak ditanya, lakanal mautu rahatan likulli hayy. Maka kematian peristirahatan bagi yang hidup. Walakin akan tetapi idza mitna bu'isna wa tus'alu an ba'dahu an kulli syai'in. Akan tetapi kalau kita sudah mati, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan di dunia ini. Berkaitan itu ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima abnahu. Pertama, tentang umurnya. Kemana dia habiskan umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apa yang ia lakukan dengan ilmunya. Yang ketiga, 2 pertanyaan. Sebenarnya 5 jadinya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia infakkan itu. Untuk apa dia? Itu kan kalau infak itu memang betul-betul prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk dapat untung sebesar-besarnya. Kalau ada duit paling kecil itu keluar besar. Untuk dapat surga Firdaus. 500 rupiah harga surga Firdaus. Bayangkan antum. Berpikir kita. Nanti kita bahas. Moga-moga malam ini tak termasuk 500 rupiah. 500 ribu. Surga Firdaus 500 rupiah. Allah.
Malu kita. Kita beli kue, bawa duit 500, di depan orang ramai, kira-kira malu tak? Pak, ini berapa? 5.000. Bisa tak 500, Pak? Malu kita. Pasti malu. Tapi kita tak pernah tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta duit kecil, minta surga Firdaus. Hartanya, wa an malihi. Kemudian kata Rasulullah, wa an jismihi fima ablahu. Tentang jasmaninya, untuk apa ia pergunakan. Maka persoalan kita malam ini adalah persoalan yang 4 ini. Sebab 4 ini akan ditanyakan kepada kita. Memang ada pertanyaan lain, tapi soal itu biasanya sudah dibocorkan. Waktu orang masuk kuburan, itulah dibocorkan. Jadi kalau ada soal ujian dibocorkan, itu sudah biasa. Sebab soal mungkar dan nangkir juga sudah dibocorkan. Begitu dikuburkan, ditanya, nanti fulan kalau datang begini, marah buka, jawabannya ini. Dibocorkan soal. Orang dalam kuburan, untungnya dalam kuburan tak jawab. Nanti saya jawab macam itu. Sekarang tidak. Kita bahas tentang ini. Pertama tentang waktu. Bagaimana urgensi waktu itu bagi seorang mukmin. Umur pada hakikatnya adalah kehidupan. Umur adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah hari-hari yang dijalani oleh manusia. Mulai dari kelahirannya hingga ia memasuki gerbang pertanggungjawaban. Itu umur dunianya. Itu umur dunianya. Berkata Hasan Al-Basri, ya Ibnu Adam, innama anta ayyam. Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah waktu. Kumpulan dari waktu-waktu yang terkumpul dari hari lahir hingga kematian kalian, kumpulan waktu. Faiza zahaba yaumun zahaba ba'duka. Apabila berlalu satu hari, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wa layalil 'ashr. Demi fajar dan malam yang silih berganti. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu ini, ikhwan, ini menunjukkan pentingnya waktu. Waktu dalam kehidupan manusia, umur dalam kehidupan manusia. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan makhluknya. Itu boleh. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadang-kadang bersumpah dengan Allah main-main saja. Dia lebih takut sumpah dengan pocong. Sumpah pocong, takut dia. Tapi kalau sumpah nyebut nama Allah, dia tak takut. Bagaimana manusia kepada Allah tidak ada rasa takut kepada Allah? Allah bersumpah dengan waktu. Ayat ini kata Al-Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hadhihi surah lakafat hujjatan li khalqihi ila hadhihi surah lakafat." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah Al-Asr ini, kecuali surah Al-Asr ini hujjah kepada hambanya, sudah cukup menunjukkan bahwa hambanya berada dalam kerugian. Dalil yang Allah berikan, manusia berada dalam kerugian waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal? Apa kata beliau? Innal laila wan nahara ya'malani fika. Sesungguhnya malam dan siang itu selalu bekerja pada diri kalian. Fa'mal fiha, fa'mal fihima. Maka kalian harus beramal pada setiap malam dan siang itu. Sampai di mana amalan kita, ikhwan? Hari yang lalu, qadar yang telah kita jalani. Hari ini adalah amalan. Hari esok, di dunia ini, belum tentu milik kita. Kadang-kadang dia menjadi angan-angan setiap orang. Siang dan malam melaksanakan fase-fase yang mengantar kita menuju gerbang kematian. Maka itu jangan sekali-kali menunda setiap amalan kebajikan. Sebab orang yang selalu menunda amal kebajikan menunjukkan kelemahan hati. Setiap kebajikan dia selalu menunda-nunda amal kebajikan. Ulama lain mengatakan hari yang lalu dia seperti batu-batu yang kita gunakan untuk membangun di negeri akhirat. Bangunan yang kita bangun di negeri akhirat, kita bangun di negeri dunia ini. Hari yang lalu itu seperti hari yang kita jalani adalah batu-batu yang kita gunakan untuk membangun. Jika kita jalani hari itu dengan kebajikan, berarti kita membangun istana kebahagiaan akhirat kelak. Tetapi apabila waktu itu kita jalani dengan kemaksiatan, berarti kita sedang mempersiapkan penjara penderitaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu Imam Hasan Al-Basri berkata, jika engkau dikalahkan oleh manusia dengan dunianya, maka kalahkan mereka dengan akhirat. Kita dikalahkan manusia dengan dunia, jangan takut. Kalahkan mereka dengan akhirat. Masalahnya dunia akhirat, kita kalah terus. Kalau dunia, tidak yang paling mantap, tapi dapat yang paling kecil. Kalau akhirat, infak, tak tanggung-tanggung. Yang paling kecil. Kalau ada duit lebih kecil lagi, dia kasih duit kecil. Begitu buka kontak infak, hijau mata panitia. Mati menggigil ketakutan semua. Ternyata isi di dalam tu pedang hijau tu, pati murah. 1.000 rupiah. Buka satu lagi, silau matanya. Ternyata duit 500 rupiah. Berkilau-kilau macam ini. Dan keadaan kita. Jika semua orang merasa gembira dengan hartanya, maka bergembiralah karena Allah. Dan kita dapat ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Jika setiap orang merasa dan perlu berbuat menjaga keharmonisan hubungan dengan orang-orang yang ia cintai, maka jaga keharmonisan hubungan kita dengan Allah, dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jaga keharmonisan itu. Sulit kita mempertahankan karunia Allah, as-sunnah. Sangat sulit. Banyak orang menerima karunia Islam, tapi sedikit orang menerima sunnah. Apa kata Rasulullah? Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi gerahammu. Kenapa? Sudah dipegang disuruh gigit. Karena ketika kita memegang sunnah, berjuta bahkan beribu manusia akan menarik sunnah itu dari diri kita. Sehingga dia lepas. Gigi geraham. Jangan gigi depan. Tercabut dengan gigi depan tuh sekalian. Tanggung-tanggung megang. Gigi geraham, dinggat. Karena banyaknya orang yang akan menarik kita dari sunnah. Sehingga kita tidak bisa memegang sunnah. Seperti memegang bara api. Dipegang salah, tak dipegang salah. Tapi kita butuh. Kita membutuhkan sunnah untuk hidup. Kalau tidak sunnah, hati kita tidak akan bisa hidup. Maka ketika manusia merasa perlu mengenal rajanya, gubernurnya, orang-orang beruang, maka berusaha mengenal Allah. Waktu-waktu kita. Sesungguhnya umur adalah karunia yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dia harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujum musakharatun bi amrihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Sesungguhnya Allah telah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang ditundukkan untuk kalian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang berakal, bukan orang berpikir. Sebab orang berakal berbeda dengan orang berpikir. Orang berakal, orang menggunakan pikiran untuk taat kepada Allah. Berakal. Ahli filsafat itu para pemikir, tapi dia tak berakal. Dia berpikir, tapi dia tidak berakal. Karena dia tidak gunakan pikiran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berakal itu adalah orang yang mentaati Allah. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mendengar dan kami taati, kami tak masuk dalam neraka sa'ir. Mendengar taat, baru dia disebut berakal. Kalau dia mendengar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hanya sebagai orang pemikir. Maka itu banyak pemikir-pemikir ulang. Aristoteles sampai botak kepalanya. Namun dia tetap bukan orang yang berakal. Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan manusia. Seharusnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menciptakan malam dan siang. Perjalanan waktu dan masa sesungguhnya banyak. Sangat pendek. Sepanjang apapun malam, ikhwan, pasti dia diakhiri dengan datangnya subuh. Sepanjang apapun umur manusia, dia diakhiri dengan kematian. Innal laila wan nahar ra'sun malul mu'min. Sesungguhnya malam dan siang itu modal utama dalam kehidupan seorang beriman. Ribhuha al-jannah. Keuntungannya surga. Tapi kerugiannya apa? Adalah neraka. Lalu berkata Yahya bin Mu'az, menasihati kepada kita, al-lailu tawilun fala tuqsirhu min manamika. Malam itu panjang,
Jangan dipendekkan malam itu dengan tidur. Malam itu panjang. Dari sini sampai akan menjelang subuh sangat panjang. Tapi kalau antum buat tidur, malam itu jadi pendek. Sangat pendek. Baru aja tertidur, sudah terbangun. Apalagi kita tidur prinsipnya, tidurnya 8 jam. Kan menurut kesehatan tidur berapa jam? 8 jam. Kesehatan siapa? Yahudi buat tidur 8 jam. Antum kalau tidur jam 12 malam, jam berapa antum bangun? Jam 8. Tak salat malam lagi. Salat subuh pun lewat. Sudah 8 jam tidur. Tambah pula tidur 2 jam di majelis taklim. Memang kelewatan sekalian. Ya akhi. Antum kalau punya saudara atau punya teman-teman yang kena penyakit susah tidur. Susah tidur. Sudah berobat ke dokter spesialis ke Malaysia kemana-mana. Tak bisa. Antum bawa di majelis taklim. Insya Allah. Dengan mantra Ustaz amma ba'du. Langsung tertidur. Jelah bangun kapan bu? Sudah mantra terakhir dibacakan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Sebentar kita tidur. Semoga malam ini tak ada yang tidur dulu ya. Kalau tidur pendek pengajian ini. Tapi kalau antum tak tidur terasa panjangnya. Panjang betul Ustaz Ali. Mungkin dia lah makan. Kata dia. Awak belum makan dari tadi. Memang kampung tengah itu menjadi masalah setiap orang. Antum tahan-tahan sajalah. Ya. Anggap saja puasa malam ni. Maaf, anda minum dulu. Ya, antum nengok aja anda minum. Baterainya agak berbeda. Harus dingin sedikit. Ya. Dia kadang-kadang kalau tak didinginkan dia panas terus. Susah nak berhenti. Ya. Penyair lain berkata, innamad dunya ilal jannah wan nari thariqun. Dunia ini, ikhwan, sesungguhnya hanyalah jalan menuju surga atau menuju neraka. Tinggal kita milih nak masuk ke mana kita. Siang bersih, bening, jangan dikotori siang hari itu dengan maksiat kita. Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari tempat kita istirahat. Sedangkan siang hari adalah bagian dari pasar. Kita belanja, kita pergi ke harinya. Ya? Majelis taklim itu pasar akhirat, ikhwan. Majelis taklim ini sama dengan pasar akhirat. Pasar akhirat itu berbeda dengan pasar dunia. Orang kalau belanja di pasar dunia, dia akan keluarkan duit sebesar-besarnya. Dia akan belanja apa yang dia minat tentang dunia ini. Dia tidak berpikir ada duit lain atau tidak. Tidak ada duit pun dia berutang. Yang penting dia dapat apa keinginannya dari dunia. Tapi orang pergi ke pasar akhirat, sudahlah yang datangnya itu sedikit. Kan kalau pasar malam itu kan pasar dunia kan. Ramai orang datang. Orang datang ke pasar akhirat itu sedikit. Dan di antara yang sedikit itu yang belanja di pasar akhirat itu pun sedikit. Kalaupun dia belanja, dia tak akan mengeluarkan duit yang paling besar. Tak pernah dia marah-marah kalau belanja itu. Sehingga timbul yang merah. Soekarno-Hatta langsung kan. Tidak pernah. Paling-paling tenang. Prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk dapat untung sebesar-besarnya. 500 dapat surga Firdaus. 1000 dapat istana di surga, bangun masjid. Hebat. Menarik sekali kan. Duit dibagi Allah, tapi tak kemana pergi. Nanti kita bahas seperti itu. Akan ditanya. Ya. Kadang-kadang ada yang aneh. Apa nak katakan aneh? Seorang ustaz bertanya pada kawan majelis. Si Anu ngapa tak datang? Jawabnya apa kata? Anu Ustaz hari hujan. Oh, antum beli motor tak? Ada motor Ustaz. Mantel? Tak ada Ustaz. Mana mahal mantel dengan motor? Motor 15 juta, mantel 150.000 dia tak terbeli. Kuba tengok. Masuk akal tak alasannya tak pergi taklim lantaran hari hujan? Seharusnya dia beli mantel dulu baru beli motor. Ini tidak, dia beli motor dulu, mantel. Tadi alasan selalu hujan Ustaz. Besok panas Ustaz. Besok minyak tak ada Ustaz. Besok duit tak ada Ustaz. Besok nyawa tak ada lagi. Baru tahu rasa. Allah beri waktu.
Maka itu ketahuilah ikhwan bahwa tahun-tahun kehidupan dia laksana pohon. Di mana bulan-bulan menjadi cabangnya, hari-hari adalah yang dijalani ibarat ranting. Dan jam yang kita lalui seperti daunnya. Sementara nafas manusia adalah buahnya. Barang siapa nafasnya dipergunakan untuk ittiba kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, niscaya buahnya kebaikan. Tapi barang siapa nafasnya diisi dengan kemaksiatan, maka buahnya kepahitan dan penderitaan. Tinggal kita menikmati hidup kita, nafas kita itu untuk apa? Ya, suatu ketika Imam Fudail bin Iyad bertanya. Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada seseorang, berapa umur? Orang dibilang 60 tahun. Kata Imam Fudail, berarti engkau telah berjalan menuju Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Boleh jadi sekarang engkau telah dekat keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail katakan, tahukah engkau apa makna ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kalau kita tahu kita dari Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau harus bersiap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sudah bersiap apa belum? Itu yang jadi masalah. Kita ini katakan pintar, bodoh. Katakan bodoh, pintar pula. Kuliahlah tinggi-tinggi. Kan tinggi-tinggi kuliah. Kalau ditanya untuk apa kuliah? Masa depan, Ustaz. Masa depan. Yakin nanti akan menikmati masa depan tuh? Sama orang tua nyekolahkan anak. Di mana anak sekolah? Ada sekolah baru. Apa diajarkan? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, komputer, bahasa Cina. Bahasa Arab ada tak? Ada, Arab Melayu. Jadi macam apa itu? Wah, di situ terjamin sekolahnya. Apa? Insya Allah terjamin masa depan. Kita katakan, yakin antum terjamin masa depan dengan sekolah di situ. Yakin kalau dia sudah jadi sarjana akan memelihara antum. Yakin dia akan dapat pekerjaan. Kalau itu belum lagi, Ustaz. Kan namanya juga usaha. Mati yakin tak? Tak ada orang bilang tak yakin mati. Kalau mati yakin. Sudah bersiap tak? Itu yang belum. Sesuatu yang kita yakini akan menjemput kita. Kita tak bersiap. Tetapi sesuatu yang kita ragui, apakah masa depan kita dijamin, hidup kita akan dijamin, bahagiakah kita besok? Kita tahan mati-matian memperjuangkan. Kira-kira kita ini bodoh atau pintar? Hitung sendiri sajalah. Ya, hitung sendiri. Nanti ya. Kemudian lalu orang itu berkata, lalu bagaimana bersiapnya? Imam Fudail bin Iyad katakan, perbaiki sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila engkau memperbaiki sisa usia yang diberikan Allah, engkau memperbaiki yang buruk masa lalumu. Tapi engkau memperburuk sisa usia, berarti engkau memperburuk kebaikan masa lalumu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang bertobat, beriman dan beramal saleh, dia melakukan amal saleh. Fa innahu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Adakah kita jalani seperti itu? Itu keadaan. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada orang tua-tua. Wahai orang tua, kira-kira tanaman itu kalau sudah tua diapakan? Semua jawab, dituai. Kita menuai yang tua-tua, padi sudah tua dituai. Lalu Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada para pemuda, wahai para pemuda, sadarlah kalian bahwa tanaman itu kadang-kadang tidak menunggu tua. Dia sudah layu. Artinya mati itu, kalau yang tua-tua itu menunggu mati. Tapi yang muda-muda jangan menyangka dia akan sampai umur tua. Belum tentu lagi, jangan-jangan dia lebih dulu mati daripada yang tua. Kalau begitu, kenapa Anda tidak bersiap dengan keadaan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana kita habiskan waktu-waktu yang kita jalani itu? Ya, maka Abu Muslim Al-Qawlani dia mengatakan, "Lau ra'aitul jannata ayyanan."
Kalau aku melihat surga dengan mataku, makana inni mustazadun. Aku tidak memiliki persiapan untuk masuk surga sama sekali. Sebaliknya, walau ra'aitun nara ayyanan, kulihat neraka dengan mata kepalaku, makana inni mustazadun. Aku juga tidak punya persiapan untuk masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak punya persiapan, lalu apa yang kita buat bekal dan untuk hari-hari? Ya? Perhatikan nasihat bagi waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, ya, di dalam kitab Al-Mustadrak, jadi disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya. Juga hadis ini berdasarkan syarah Al-Imam Bukhari, dan si Albani juga menjelaskan hadis ini di dalam kesahihannya dalam Al-Jami' As-Shaghir. Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kita memanfaatkan waktu, ightanim khamsan qabla khamsin. Ini kadang-kadang dinyanyikan. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Nasihat dinyanyikan, ya akhi. Manusia ini kadang-kadang itulah. Nak main-main saja dengan Allah. Beristighfar, main-main. Coba tuh, istighfar, main-main. Nyanyi-nyanyi. Kita kalau ada orang maling duit 10 juta. Anak kita lah. Kita bilang, kamu maling uang bang ya 10 juta. Sekali anak kita berbunyi, maafkan aku bapak, maafkan aku ibu. Dimaafkan atau tidak tuh? Tak ada maaf. Sekarang orang minta maaf kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Itu tak main-main nama tuh. Antum kalau bawa tawaf itu keliling Ka'bah, ya, bila antum selesai, Astaghfirullah. Antum bila selesai sampai? Manusia aneh-aneh. Sebentar dia ketawa, sebentar dia menangis. Waktu nak minta apa? Waktu dia nak terakhir ceramah, menangis semuanya. Sebentar itu jemaah, ketawa pula semua. Iya. Apa begitu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haramika. Waktu sabab. Waktu usiamu. Sampai pertama, jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Masa luang sebelum datang masa yang disibukkan. Hidup sebelum matimu. Maka jagalah keadaan itu. Al-Munawi mengatakan, fahadihi khamsah. 5 perkara ini la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Orang baru tahu nikmat ini setelah itu hilang. Kita baru tahu nikmat gigi. Kapan? Ketika kita nengok orang makan jagung dan kita nak makan jagung tapi tak punya gigi. Itu terasa betul-betul menderita tak punya gigi itu. Menelan jagung, keluar jagung. Lumayan kalau luak. Luak nelan kopi, keluar kopi. Tapi dibeli orang. Kita keluar kopi, siapa nak beli? Memang manusia. Maka kalau sudah mulai kabur, mata itu kalau sudah 4, bukan orang bangga. Untung tak ada mata itu sampai berlapis-lapis sampai 4 kali kan. Ya? 1 saja dibagi Allah. Lah mulai hilang. Lah nengok muka kawan tu lah 2 saja mukanya kan. Nengok kiri, kanan yang kena. Ya, tengok. Itu bahaya tu kalau nak melamar tu. Mata tak nampak. Tu kata dia. Rupanya salah tunjuk kan. Harusnya itu tertunjuk ke situ kan. Apa nenek-nenek tu kata kawan. Tak, itu kata dia. Maka syukuri nikmat. Antum lagi punya mata, gunakan untuk belajar banyak-banyak. Kalau lah tak ada mata lagi sudah. Mana. Perhatikan keadaan itu. Waktu muda. Ada orang Arab bersair. Laula syababa ya'udu yauman. Kalau sekiranya waktu muda itu kembali sesaat saja. Fa'ukhbirhu ma fa'al masir. Maka aku ceritakan apa penyesalan orang-orang tua. Tapi waktu muda kan tak akan kembali. Ya? Maka itu perhatikanlah ikhwan. Bahwasanya keiman. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berkata para ulama. Ya?
Dan jangan melupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ada 3 pendapat menerangkan. Pertama, beramal di dunia untuk akhiratmu. Ini pendapat dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ahli tafsir. Kemudian maknanya, utamakanlah hal yang lebih utama. Dan tahanlah dirimu dari hal yang tidak bermanfaat. Ini ada tafsir pendapat Imam Hasan Al-Basri. Kemudian cukupkanlah dirimu dengan yang halal. Dan jauhilah perkara-perkara yang haram. Termasuk perkara yang subhat. Ini pendapat Qatadah. 3 pendapat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan apa bagianmu yang di dunia ini. Jangan dilupakan sama sekali. Ya. Kemudian waktu sehat. Ya. Waktu sehat. Berapa banyak orang terlalai. Allah beri kesehatan semuanya. Maka itu jaga waktu sehat untuk beramal. Waktu kaya. Ali bin Abi Thalib menerangkan kepada dunia itu akan tinggal di belakang kita, kata dia. Sedang akhirat, dia berada di hadapan kita. Tapi ketahuilah oleh kalian bahwa dunia dan akhirat itu memiliki anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini, dunia ini adalah negeri beramal. Ad-dunya darul amal. Wal akhirah darul la jazaa fiha. Tidak ada balasan di dalamnya. Wal akhirah darul jazaa la amala fiha. Akhirat adalah negeri pembalasan, tidak ada amalan di dalamnya. Maka beramallah di dunia. Berjalanlah di dunia ini seperti musafir yang sedang berjalan hanya bersinggah sebentar. Musafir yang asing. Setiap siang dan malam hanyalah perjalanan menuju kematian. Hendaklah manusia mengarungi dunia dengan bekal seadanya. Lalu dia bercelak dengan kismet surgawi. Jangan kau membuka pintu kesibukan dari dunia. Karena dengannya Allah akan membukakan pintu kesibukan yang lain. Kawan, merasa cukuplah dengan sedikit yang diberikan Allah. Karena dengan merasa cukup dengan sedikit diberikan Allah, maka Allah memberikan kecukupan kepadamu. Dalam hadis qudsi diterangkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, jika hatimu engkau penuhkan dengan ibadah kepadaku, aku penuhkan kecukupan dalam jiwamu. Tapi apabila hatimu tidak disibukkan dengan ibadah kepadaku, aku tambah kesibukanmu dan aku tidak pernah memberikan kecukupan pada jiwamu." Tengok orang yang mencari harta dunia, tak akan pernah puas. Tak akan pernah puas. Dimanapun dia, nengok ada peluang usaha, dia buka usaha. Nengok kawan jual buku, laris, dia jual buku pula. Nengok orang jual ini, akhirnya banyak penjual daripada pembeli. Sudah tu semua penjual, bertinju saja lagi. Memang. Apa masalah? Di mana letak semuanya keadaan demikian? Ya, Rasulullah berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil." Berjalanlah di dunia ini ka'annaka gharib, orang yang asing. Atau sebagai orang musafir yang sedang berjalan. Maka itu perhatikan ikhwan. Karena barang siapa hidup di dunia seperti orang asing, maka ia tidak akan punya keinginan kecuali mempersiapkan bekal. Tapi sayang, kita kadang dunia itu tujuan kita. Infak kita larinya dunia. Tidaklah rajin berinfak kecuali sedang memahami manajemen sedekah. Apa itu? Berinfak 1.000 dikasih 10.000. Ngetes dulu 1.000. Ternyata pas keluar ada orang ngasih 10.000. Betul kata Ustaz tadi. 10 kali lipat. Cobalah besok 10.000. 10.000. Ternyata sampai ini ada rezeki 100.000. 10 kali lipat. Akhirnya minjam duit. Infak 10 juta. Mengharap 100.000. Tak ada orang nak bagi lagi 100.000. 100 juta. Bengong. Tinggal utang saja lagi. Ya? Apa? Kali-kalinya dunia. Maka itu jangan. Infak sedekah. Jangan fikirkan kepada keadaan dunia itu. Ya. Kemudian. Kita perhatikan banyak hal-hal yang lain lagi yang disebutkan. Itu masa kaya. Waktu luang. Ya. Waktu luang. Jangan sampai kita tertipu. Dan kita terpedaya hingga kita melupakan masa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Qatadah. Imam Qatadah berkata kepada kita, senantiasa Rabbmu, yakni Allah Tabaraka wa taala, mendekatkan waktu terjadi hingga hari kiamat, sampai-sampai dijadikannya seperti hari kiamat itu akan terjadi esok. Tanda kiamat sudah banyak.
Anak SMA pakai baju TK, itu tanda hari kiamat. Anak SMA pakai baju TK, itu tanda hari kiamat tuh. Kita naik eskalator, dia pakai rok pendek. Kita turun eskalator, dia pakai baju pendek. Akhirnya kita masuk mall, napas kita pendek. Tengoklah tuh, jangan terlalu sering ke mall. Cuci mata, anak muda-muda. Ya. Perhatikan lagi. Abdullah bin Umar memberi penjelasan kepada kita tentang waktu luang. Apabila jika engkau berada waktu sore, maka jangan tunggu datangnya waktu pagi. Kita tidak tahu akhir kematian itu akan datang menjemput kita. Para penyair memberi nasihat kepada kita. Tazawwadu minat taqwa, fa innaka la tadri idza jalla al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Bersiaplah, karena bersiap untuk kematian itu bagian dari ketakwaan. Karena engkau tidak mengetahui apabila malam menutupi siang, engkau akan hidup di jalan fajar. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyaknya sang kekasih menghiasi kamar pengantin untuk menanti kekasih pujaannya. Wa qad qubida arwahuhu lailatal qadri. Tapi nyawa kang sekasih pujaan dicabut Allah pada malam penantian. Tak ada yang kita tahu. Selagi kita hidup, Allah berikan kesempatan. Sebelum kita ditanya oleh Allah tentang umur yang diberikan Allah, untuk apa kita habiskan? Pemuda menghabiskannya apakah di internet? Apakah main-main? Apakah dia belajar? Maka gunakan waktu kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana ulama kita menghargai waktu. Mereka menyintai waktu. Sangat cinta kepada waktu. Sedetik pun mereka tidak ingin menyia-nyiakan, mencampakkan, apalagi terpisah dalam memanfaatkan waktu dengan akhirat. Amir bin Qais rahimahullah, dia berkata, apa perkataannya ketika orang mengajak dia berbincang-bincang. Macam kita ini kan duduk, ngopi-ngopi. Duduk, sini, ngopi yuk. Biasa, sekali-sekali. Apa jawab beliau? Tahan matahari, kalau engkau mampu. Apa maksudnya? Kalau engkau bisa berhentikan matahari dan waktu itu tidak berjalan, baru aku duduk ngopi. Kalau kita tak nunggu matahari berhenti sampai matahari tenggelam, timbul matahari besok, masih ngopi juga lagi. Tengok. Tak ada waktu kita. Khalil bin Ahmad, ya, ia berkata, waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Kita yang waktu yang paling berat tuh nunggu makan. Kalau lah makan tuh tak berat lagi tuh, ringan aja semua. Apa nampak? Antam, ya kampung tengah kan? Ya. Sedang pengajian tuh kadang-kadang masih ada juga yang ingat makan tuh. Lepas bunyi kata dia. Ustaz belum berhenti juga. Lah jam 9 kata dia. Awak datang dari tadi belum makan-makan. Dia belum ada waktu istirahat. Panitia tak ada pula menyediakan snack. Akhirnya besok ditanya, bagaimana pengajian malam? Enak tak? Enaklah kata dia. Cuman tak ada makanan. Ada cumannya. Besok ditanya lagi kasih makanan. Gimana pengajian kemarin itu? Lumayan lah kata dia. Apa? Ada kue kata dia. Cuman kecil kata dia. Lah kecil pula lagi. Besok diadakan doa besar lagi. Dikasih makan nasi bungkus. Gimana? Wah ini baru mantap. Cuman dagingnya kurang sedap kata dia. Jadi kemanapun dia pergi protesnya selalu masalah makan. Memang manusia ini hidup untuk makan saja dia. Bukan dilarang makan. Waktu bagi ulama berat untuk makan. Imam Muhammad bin Hasan al-Saibani al-Kufi al-Baghdadi sering tidak tidur malam. Bagaimana dia? Dia meletakkan bantal di sisinya, dibaca apabila bosan dia pindah kepada kitab yang lain. Ini pelajaran bagi kita kalau selalu bosan baca. Cari kitab itu bermacam-macam, jangan satu macam. Karena yang namanya istirahat itu ikhwan adalah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Itu istirahat. Tidur tidak istirahat. Siapa bilang tidur istirahat? Baru aja tertidur, mimpi dikejar rimau. Campak ke laut, dikejar buaya, lari berenang begitu tuh. Kalau dia tahu dia tak mau tidur tadi. Pasti dia tak mau tidur. Awaknya istirahat tidur, dikejar rimau pula lagi kita dia. Aduh. Kalau mau tidur nanti Allah bagi tidur panjang sekali. Tak ada yang bisa membangunkan. Hatta trompet tahun baru pun tak akan membangunkan kita. Ya, kecuali sangkakala itu berbunyi baru kita akan terbangun. Ya.
Tapi tak ada artinya bangun itu ya. Kemudian ketika dia merasa ngantuk, Imam Muhammad bin Hasan dia mengusirnya dengan air. Dia bisa berwudu. Maka itu kalau apa? Ngantuk kita berwudu. Ya, kenapa? Kadang setan itu pandai membuat kita itu bosan untuk duduk. Menguap. Begitu ada kadang-kadang kita duduk dalam majelis itu, kadang-kadang musibah datang. Apa itu? Air minum. Air minum itu kalau masuk di tengah majelis itu musibah. Bukan nikmat ya, itu musibah. Sebab orang terpikir cuman ke air minum, tak ke pengajian lagi. Apalagi dialah datang lama, yang air minum tuh yang dapat orang datang baru, menyumpah-nyumpah dengan panitia. Awak datang dari tadi sini tak sampai panitia, itu baru aja duduk langsung dapat air gitu dia. Itu musibah tuh. Jadi panitia jangan suka-suka menyediakan air kecuali memang ada waktu istirahat. Kalau ustaz pagilah dari awal gitu kan, supaya musibah tak datang gitu kan. Itu perbedaannya. Ya kalau tak sediakan air, tanda pula ustaznya ceramah dulu kan. Tuh. Janganlah mentang itu, kalau gitu ustaz tak kasih air lah lagi. Nah, sudah, susah. Ya, harus kasih air gitu kan. Ini bagus, ini merah putih. Indonesia, cinta tanah air. Ya. Perhatikan lagi, Abu Muhammad, salah seorang guru Al-Imam Bukhari, bernama Abu Muhammad Ubaid Al-Yansh Al-Kufi Al-Mahamiri. Saya tidak pernah makan dengan tanganku, kata dia, di malam hari selama 30 tahun. Kenapa? Dia sibuk mencatat yang menyuapkan makannya saudara perempuannya. Selama 30 tahun. Kita, mana pernah istri mau nyuapkan? Kita sedang nulis pun paling-paling istri nengok-nengok aja sebentar. Sudah selesai mas. Itu masih lumayan dia manggil mas. Kalau dia panggil Vera. Sebab suruh istirahat, suami tak pernah istirahat. Nah manggil perak saja. Disuapkan. Kecuali waktu walimatul urus. Ya. Ada wali yang tukang urus. Ya. Nah waktu itu suap-suapan tuh. Bukan main senyumnya. Tapi kalau beranak 2, beranak 3, tak ada lagi suap-suapan. Makan-makanlah kau situ, tak makan berhenti. Tuh, anak malas bahas itu soalnya banyak anak muda. Ini bahaya. Ini 2012, belum nikah juga. Ya, umur lah panjang. Ya. Kemudian Al-Fahd bin Khaqan, beliau selalu membawa kitab dalam bajunya. Kalau dia ingin, dia bawa buku sambil berjalan dia baca. Kita apa? Kita kadang-kadang bawa buku pun malas. Di majelis ta'lim, kita tidak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Mungkin karena kecerdasan kita dibanding para a'immah itu. A'immah dia selalu mencatat. Kalau kita tak perlu. Sebab ilmu kita, kalau imam dulu, al-ilmu fi sudur. Kita ilmu fi CD, MP3. Hebat. Al-ilmu fi CD. Begitu ditanya, nengok sini. Ternyata masuk virus. Otaknya pun kena virus juga sekalian. Al-ilmu bisudur. Dia menghafal ilmunya. Kita tak menghafal dengan ilmu kita. Kalau disuruh ustaz belajar, ada aja alasan. Sudah tua. Apa? Susah menghafal. Ustaz banyak PR. Susah ngapal. Ini semuanya susah ngapal. Awak kerja apa? Saya pedagang, Pak. Oh gitu. Dagangan habis. Tapi berutang semua Pak. Oh gitu. Tahu enggak kau siapa yang berutang? Oh itu hafal saya Pak. Ada 100 orang berutang. Sianu. Bisa untuk ngapal semua orang yang berutang dengan alamat rumah dan nomor teleponnya. Berapa bayar angsurannya. Tapi antum tak bisa ngapal matan jurmiyah. Memang betul-betul kelewatan otak. Tengok tak? Lah hafal 4 hadis matan arba'in. Ditambah 1 jadi 3. Mana barang kemarin? Kurang 1 Pak, kata dia. Apa? Terlalu penuh, kata dia. Akhirnya hilang 1 lagi, kata dia. Itu ustaz juga yang disalahkan tuh. Ustaz salah tuh. Tak pandai ustaz tuh ngajar, kata dia. Awak macam ini sudah serius sebenarnya ngajar. Serius apa waktu belajar tuh tak apa yang tengok-engok dia kan? Ya? Antum bayangkan Imam Muhammad bin Suhnun Khairawani. Beliau pernah tak sadar makan.
Tak sadar makan macam apa begini. Dia nulis, ya, konsentrasinya menulis buku, kemudian datang budak. Budaknya, Tuan, sekarang waktu makan. Nanti saya lagi sibuk. Sudah lagi sibuk itu, akhirnya lama-lama nunggu-nunggu budak nih. Ya Tuan, makan aja lah, disuapkan. Selesai disuapkan, sudah selesai dia habis suapkan, pergi budaknya. Sudah selesai dia menulis, dia panggil budak tadi. Sini. Mana tadi makanan kamu suruh makan? Kata. Tadi kan baru dimakan oleh Tuan. Baru ingat dia. Dia lupa dia sudah disuapkan. Kenapa? Konsentrasinya kepada. Ada orang bilang, itu mustahil, itu kan cuma cerita-cerita aja. Masa orang bisa lupa dengan makan? Ya akhi, itu bukan mustahil. Berapa banyaknya orang konsentrasi nonton sepak bola, motornya hilang. Gol! Begitu bunyi, wih, mantap supporternya. Pakai bunyi Honda lagi. Kata dia, tak tahu Honda dia apa bunyi tadi itu. Konsentrasi dia. Itu bukan heran. Biasa aja. Di konsentrasi gitu. Tengok. Lupa dia. Kadang-kadang kita nengok ada kawan dia asik baca koran. Terus gini. Kawannya pergi tadi. Ya, tak tahu dia. Kemana sih tadi kata dia. Begitu. Maka tidak mustahil para ulama kita seperti itu. Konsentrasinya belajar. Kita aja tidak ada konsentrasi dalam belajar. Anda sengaja buat santai sini supaya Anda besok-besok belajar konsentrasi. Jangan terasi-terasi saja terus yang pandai. Ya. Ini diantaranya. Ini bagian pertama. Nah ringkas saja. Ini bagian pertama dari waktu. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana ulama berbicara tentang waktu. Yang kedua, an-ilmi. Tentang ilmunya. Secara bahasa ilmu lawan daripada kebodohan. Secara mana ilmu yang dimaksudkan dengan ilmu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa menyampaikan sampai kepada hakikat sesuatu. Ya. Atau dikatakan sifatun yankasifu bihi al-matruk inkisafan taman. Ya ini suatu sifat yang menyingkap rahasia sesuatu secara sempurna. Itu dikatakan ilmu secara umum. Ada yang sederhana lagi bahwa yang dikatakan ilmu adalah sesuatu yang dengannya kita mengetahui yang lain. Itu ilmu. Secara umum. Maka dalam makna ini ilmu pengetahuan itu masuk dalam makna itu. Tetapi secara umum ini pula kita bagi lagi ilmu itu. Apa itu ilmu? Maka itu dikatakan lagi ilmu itu ada ilmu bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat ada, ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana mengukur kemuliaan satu ilmu itu dikatakan oleh para ulama kita. Untuk bisa buka dalam kitab min dakwah al-anbiya, juga daripada muqaddimah daripada kitab Sarah Aqidah at-Tahawi, ya, diterangkan bahwa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan satu ilmu itu tergantung mulia yang dikenal oleh ilmu itu. Antum ahli, antum bisa montir sepeda. Tapi dibandingkan dengan orang montir motor, orang lebih kagum dengan yang bisa montir motor. Tapi orang montir motor itu dikalahkan oleh orang ahli dalam montir mobil. Semakin tinggi nilai yang ia kenal, semakin sukar mengenalnya, semakin apa maka ilmu tentang itu akan lebih dinilai orang. Dokter umum dengan dokter spesialis. Mana lebih dihargai orang? Spesialis. Orang yang kenal Pak RT dengan orang yang kenal dengan bupati, mana yang lebih disegani orang? Orang kenal bupati. Orang yang dekat kepada gubernur dengan orang yang dekat pada presiden, mana yang dihormati orang? Yang dekat pada presiden. Sekarang masalahnya, apa yang paling mulia untuk dikenal? Kecuali Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bijaksana. Rabbul Alamin. Maka ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah, itulah ilmu yang paling mulia. Tadi adakah manusia berlomba untuk mendapatkan ilmu ini? Mereka main-main. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrahumul hayatud dunya. Perhatikanlah olehmu orang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan kelalaian dalam hidup mereka. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka terangan-angan dunia. Ya man istaghala bid dunya wa gharahu tul amal. Wahai orang yang terlalu lain dengan kehidupan duniamu. Semua bicara tentang dunia. Kalau sekolah di pondok pesantren atau apa? Di mana anakmu tamat SD ini sekolah? Pondok. Pelan nyebut pondok tuh. Pondoknya. Oh, pondok. Oh, pondok.
Yang satu, oh itu udah ada sekolah baru tadi tuh. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa ini. Semuanya, oh itu mantap tuh, terjamin masa depan. Tengok. Kalau sekolah pondok, oh. Yang lebih malang lagi, kalau masuk sekolah sendiri, minta gratis. Masuk sekolah orang, bayar kontan. Itu lebih malang lagi nasib tuh. Pak Ustaz, mohon maaf lah nih Pak Ustaz, saya baru aja masukkan anak sekolah kedokteran. Lah habis 75 juta. Jadi maaf, kalau bisa yang 750.000 itu bayar 3 kali lah Ustaz. Gitu. Karena dia masuk sekolah pribadi. Sekolah yayasan. Jadi sekolah yayasan itu ustaz-ustaznya tak boleh lebih daripada Astuti. Astrea 73. Itu kendaraannya. Kalau lewat dari itu, tidak zuhud. Mana sekolah akan maju? Memangnya ustaz itu makan apa? Makan kulhu apa? Ngajar. Segar aja badan semuanya. Lihat. Bagaimana hidup akan berkembang? Bagaimana kita akan menjadi yang munafik keadaan seperti itu? Sementara orang kufar berlomba-lomba untuk itu. Kita untuk agama kita, untuk persiapan diri kita, tidak pernah kita lakukan persiapan. Semua harta sudah diberikan Allah. Tapi kita tidak manfaatkan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita katakan, kembali kepada konsep ini. Ilmu adalah ilmu agama, itu lebih utama. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu agama, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi man sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, Allah melapangkan baginya jalan menuju surga. Antum lihat keutamaan menuntut ilmu tidak ada lain kecuali ilmu agama. Ma min qaumin yatami'u fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum illa khaffat 'alaihim malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah. Semuanya kembali kepada ilmu agama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang yang diberi ilmu. Apa yang kita manfaatkan dengan ilmu kita? Tak ada. Kita lalai. Majelis taklim jarang kita hadiri. Tapi kalau majelis lain kita hadiri, kita memilih. Lihat Imam Bukhari gurunya 1.000 orang lebih. Kenapa? Semangatnya dalam menuntut ilmu. Imam Abu Hatim Ar-Razi 3 bulan di lautan. Sudah itu di daratan sampai pingsan. Belajar. Kita mana ada orang pingsan belajar. Mana ada sejarah. Itu tendangan kamu tuh kenapa bengkak macam itu? Ustaz kemarin ada pelajaran sama Ustaz agak panjang sedikit mencatatnya sampai bengkak tangan saya. Tak ada. Yang ada kenapa bengkak tuh? Ustaz nak nyemes maksudnya bola badminton, tercemes bola bowling Ustaz katanya. Tengok. Tak ada sejarah orang sampai sakit kakinya. Gara-gara belajar. Ulama kita itu ada cari hadis sampai 150 km jalan kaki. Antum dari sana nak taklim ke sini berat dong. Kalau jalan kaki ya berat. Orang ngajinya jam apa? Orang ngaji jam 7. Antum mulai berangkat dari rumah jam 8. Dia sampai ke sini. Takkan sampai-sampai. Itulah penyakit kita baru jam karet, belum pandai jam besi. Jadwal jam 9 datang jam 10. Jadwal subuh, tak ada tanda-tang dia. Ilmu. Maka kita manfaatkan dengan ilmu yang seperti ini. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Ada ilmu bermanfaat tidak menyelamatkan kita. Ilmu pengetahuan bermanfaat, ikhwan. Sangat bermanfaat. Antum bisa meneliti, kenapa orang dilarang makan babi, antum teliti, antum dapat hikmahnya, bahwasanya mungkin ada kuman-kuman penyakit, diteliti ternyata lebih 26 kuman penyakit, salah satu penyakitnya adalah yang bisa bertahan di tubuh manusia selama 50 tahun. Bukan cacing pita. Tapi ada penyakit lain lagi, ya, yang lebih parah, apa itu? Dia bisa menularkan sifatnya kepada orang yang makannya. Maka itu orang makan babi, tengok perangainya macam babi. Tak punya rasa malu. Binatang yang tak punya rasa malu, babi. Masukkan babi jantan, babi betina. Masukkan babi jantan satu lagi. Itu dibantunya tuh. Kerjasama dia biasanya. Tapi ayam. Oh, dak ya. Binatang yang paling menghargai harga dirinya. Walaupun dia termasuk binatang yang paling menderita. Selalu dapat tuduhan jelek.
wanita kampus yang nakal. Apa disebut orang? Ayam kampus. Padahal bukan ayam bermain-main di kampus. Ayam kampus, ayam belum pernah masuk kampus. Bayangkan antum. Flu burung. Kenapa ayam kampung yang dibunuh? Yang sakit flu, burung. Ayam kampung yang dibunuh. Apa masalahnya? Menderita dia, benar. Capek-capek menelurkan. Sapi punya nama. Telur mata sapi. Mana ada orang bilang telur mata ayam? Rusak, menderita. Namun ayam tetap mempertahankan kehormatannya. Dia tidak pernah berjalan di depan ayam jantan buka paha. Mana pernah ayam betina di depan ayam jantan buka paha? Kalau mau nengok pahanya, langkahi dulu mayatku. Potong, kubak apa cabut? Gitu. Baru pahanya tak mau dia buka. Padahal dia tak sekolah. Tak sekolah, dia tak ada pakai sepatu. Tapi dia tak mau buka pahanya. Ayam saja bisa mempertahankan harga diri. Bayangkan antum. Manusia sekarang, tengok. Buka. Kalau kurang, kasih AC. Baju itu pakai AC. Antum pikir masjid aja pakai AC sekarang? Enggak, baju pun pakai AC gini. Modern orang gini. Lebih maju dari zaman dulu. Kalau dari dulu 60 meter, 100 meter kita tuh, perempuan tuh. Kalau sekarang, sudah ngomong pun kita belum tahu dia laki-laki perempuan. Sudah marah baru kita tahu. Oh, laki-laki rupanya. Oh, nyangka perempuan tadi. Hebat kan? Hah? Maka itu maju itu ada dua. Maju ke neraka atau maju ke surga. Pilih yang mana nak masuk. Tengok. Ilmu yang bermanfaat. Ada lagi ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Filsafat. Tak ada manfaat ilmu itu. Antum belajar filsafat itu tak ada manfaat. Mana kuping? Sini kata dia. Itu orang filsafat tuh. Tak ada sini. Sini ya. Apakah dari Aristoteles? Kalau engkau ingin mendapatkan kebenaran yang paling benar, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan. Itu pandangan Aristoteles. Ilmu ini tak bisa untuk praktekkan, ya. Tak bisa. Coba praktekkan di depan bapak kita. Pak, saya tadi baru belajar filsafat. Nampaknya memang harus begitu, nampaknya Pak. Apa itu? Kalau ingin dapat kebenaran yang paling benar, ragukan kebenaran yang ada. Semenjak belajar itu saya ragu jadi bapak. Ini bapak saya atau bukan? Kira-kira bisa dipraktikkan atau tidak? Tak bisa ya. Jadi apa untuk bangga dengan belajar filsafat? Ilmu yang tak bisa dimanfaatkan. Jangan belajar filsafat. Para ulama kita tak perlu belajar filsafat. Ada perlu belajar filsafat. Islam tidak membutuhkan itu. Apalagi akidah dicampur dengan filsafat. Akidah sudah berbeda dengan filsafat. Tengok. Jangan bangga orang belajar dengan filsafat. Tak ada. Dia tak tahu hidungnya pun tadi mana dia tak tahu. Jadi jangan bangga dengan filsafat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sihir, dia tidak bermanfaat. Karena tidak mendatangkan kebaikan. Sebab kalau dianggap manfaat itu hanyalah mendatangkan hasil, pencopet juga menghasilkan. Tapi itu tidak bermanfaat. Ya, maka jangan pelajari itu, jangan bangga, jangan memusing-musingkan diri mencari. Ada lagi tasawuf. Sebagian dia dikatakan apa? Mencari Allah, apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu gila jawabannya. Sebelum Allah ada apa ya? Itu 3 bulan ngaji langsung gila. Yang dicari yang tak ada saja yang cari. Tentu gila. Jangan belajar. Maka itu orang tua-tua kita sering nasihati. Nak, kini kan lebih susah dari dulu. Kalau dulu nasihatnya cuma satu. Nak, jangan terlalu lama ngaji. Nanti gila, kata dia. Tuh. Kalau sekarang 2. Nak, jangan terlalu ekstrim ngaji. Nanti jadi teroris, kata dia. Tuh. Jangan terlalu ngaji. Nanti gila. Jadi macam apa Islam kita? Biasa-biasa saja. Biasa macam apa? Biasa tak sholat. Ya? Biasa main. Ini yang biasa-biasa tuh. Manusia. Semua nak biasa saja. Hah? Jadi ilmu sebenarnya adalah ilmu agama. Dia bermanfaat. Maka berlombalah untuk menuntut ilmu agama itu. Ya? Kemudian orang yang tidak beramal. Kemudian yang ketiga, hartamu. Ya, hartamu. Dari mana engkau dapatkan hartamu itu? Ikhwan, harta yang tidak halal mendatangkan kemudaratan. Ya, dalam diri setiap orang. Sementara harta-harta yang halal itu dia akan memberikan motivasi. Barakah makan yang halal. Ya. Kulu mimman fil ardi halalan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala makan yang apa yang halal dan lagi baik. Ayat ini sesuai dengan hasil penelitian para ahli.
kesehatan, bahwa agar tubuh yang sehat kuat dianjurkan untuk makan makanan yang sehat. Lagi baik yang halal. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Ini sehat, sempurna, tapi tak halal. Banyak. Sehat, sempurna, tapi tak halal. Yang sehat. Makanan yang halal. Dilarang makan babi. Kenapa dilarang makan babi? Itu tadi. Supaya kita tidak berperangai seperti babi. Sedangkan lalat saja tidak mau makan babi. Lalat tak mau hinggap di babi. Akhi. Antum tengoklah ke pasar babi itu. Tak ada lalat. Tak mau lalat itu hinggap di daging babi. Haram. Iya. Sebagian binatang tuh punya insting gitu. Walaupun dia tidak membaca kitab, tapi punya insting. Ya, itu yang baca kitab kadang-kadang tak tahu. Iya, nyamuk dia milih makan. Kalau tak diizinkan, dia tak mau. Tengok kalau dia nak mengisap darah kita, minta izin dulu, dia berbunyi di kuping kita, nging, halal tidak kita. Oh, tidak halal. Oh, dak ini. Nanti tegur lagi, boleh tak. Diam aja dak. Diam dan dia setuju. Dimakan dia. Nyamuk pandai. Tapi ada yang dahsyat lagi tahu. Antum tahu tak pacat? Tak tahu pacat? Lintah pengisap darah yang di sawah. Pacat walaupun pengisap darah, tapi dia tidak pengisap tembakau. Enggak yakin. Kalau antum kena diisap oleh lintah pacat itu, antum ambil tembakau, antum masukkan ke air, antum curah ke gitu, dilepaskan dia langsung. Dia tidak mau campur subhat. Man waqa'a fi subhat, waqa'a fi haram. Lalu kita lebih hebat dari lintah apa? Pikirkan sendiri. Anda tak menembak orang? Tidak. Siapa yang merasa tertembak? Alhamdulillah. Berarti masih punya perasaan. Sudah jelas tembakan macam itu, merasa tak kena juga. Itu memang kelewatan, betul-betul kelewatan. Enggak, biasa aja Ustaz. Memang gitu tuh biasa. Padahal dia yang kena. Jadi harta yang halal dia menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Beramal soleh termotivasi dengan rezeki yang halal. Maka itu bangkit amal soleh. Wahai Rasul, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan bekerjakanlah amal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah terangkan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihi salam agar makan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan ini menunjukkan bahwa makan makanan yang halal menjadi sumber dan semangat orang beramal soleh. Maka cari makanan-makanan yang halal. Kemudian sumber kita makanan yang halal, sumber makanan kehidupan yang halal menjadi sebab syarat diterima amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Inna Allah tayyib la yuqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang bersih dan baik. Salah satu apa kata Rasulullah tentang orang yang berdoa sekian lama. Ternyata makanan haram, minumannya haram, semuanya haram, pakaiannya yang haram. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Jadi, makanan yang halal menjadi penawar berbagai penyakit. Tapi orang tidak memilih makanan yang halal, ya? Seluruhnya sebaliknya makanan yang haram menjadi penghalang bagi terkabulnya doa. Kemudian makan yang haram dapat mengeraskan hati setiap orang. Kata Al-Imam Thawri, Al-Imam Tustari, seorang mufassir yang beliau mengatakan, barang siapa ingin disingkap tanda-tanda orang yang jujur as-siddiqun, hendaklah dia tidak makan kecuali yang halal dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat makanan-makanan. Kalau dia makan yang haram, hatinya akan keras. Itu akan mengeraskan hati. Dan orang yang makan yang haram, maka neraka lebih berhak untuk dirinya. Antum lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya para sahabat yang ingin berlepas diri dari makanan yang haram. Makanan yang haram tidak hanya menimpa kepada umat, kepada pribadi.
Bahkan usaha dan makanan yang haram itu sendiri, dia akan menimpa umat. Ma min qaumin yazharu fihima ar-riba illa ukhiza bis-sati wa ma fi qaumi fi sanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila riba sudah merajalela di satu bangsa, maka mereka akan ditimpa musim paceklik, krisis ekonomi berkepanjangan. Ini keadaan menimpa semua umat. Lihat umat Islam hari ini. Apa? Lemah. Akibat apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum zullan la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah melakukan transaksi riba, inah, wa akhadtum atnab al-baqar, kalian menarik, kalian suka peternakan, kalian suka pertanian, bercocok tanam, lalu wataraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum zullan. Allah timpakan kehinaan pada diri kalian. Dan Allah tidak akan cabut kecuali kalian kembali ke agama kalian. Allah tidak sebut, Rasulullah tidak sebut jihad. Mati. Tidak. Kembali kepada agama kalian. Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menyelamatkan diri kita. Maka hati-hatilah dengan makan yang haram. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan harta kita itu? Tentu dengan berinfak, dengan bersedekah, ya. Karena itu sangat banyak sekali manfaatnya. Siapa yang ingin di surga, siapa yang ingin membangun istana di surga, maka hendak berinfak untuk masjid. Masjid kita ini cukup mantap. Tapi setiap pengajian macam sarden, semua orang berkumpul. BBMPet, macam sarden. Tapi kalau ditingkatkan, mantap. Semakin meningkat ke atas, semakin pahala semakin meningkat. Mantap toh. Semakin keadaan. Tapi adakah kita berinfak? Seperti saya katakan tadi, kita ini kadang-kadang harus malu kepada Allah. Yang kita minta surga, tapi yang kita berikan tidak seimbang dengan apa yang kita minta itu. Seperti tadi, kalau kita melamar sebuah pekerjaan, ternyata kita belum diterima di kerja, lalu ada orang mengatakan, dia jadi kerja sini. Belum lagi Pak, masih jadi pengawas saja. Oh, belum terima? Belum, cuma ngawas-ngawas orang kerja aja itu. Saya dengar direksinya ada proyek rumah hop, mintalah sama dia sekalian mobil. Kira-kira mau tidak kita minta? Malu kita. Kenapa? Kerjaan belum lagi, apa belum ini. Langsung minta rumah hop dengan mobil. Malu Pak tadi. Kok kerja aja, belum tahu ini itu. Sekarang kita pada Allah. Sudah bayar DP-nya. Nah surga itu tak ada bayar. Tak ada duit. Dikasih Allah duit. Setiap hari kasih rezeki. Sudah bayar ansor. Tak ada DP, setiap minggu pun tak ada. Paling-paling ngumpulkan duit kecil tadi dok. Kecil-kecil. Ini untuk apa nih? Anak-anaknya. Bi, untuk jajan tuh Bi. Enggak, infak. Jadi untuk jajan mana Bi? Ini ada nih. Belilah situ. Kalau kita tradisikan aja anak itu. Kata Rasulullah, manusia itu selalu ditanya. Hartaku. Atau ditanya, manusia itu harta apa yang lebih ia senangi? Harta untuk dirinya atau harta untuk warisannya? Mereka selalu berpikir harta untuk ahli warisnya. Tidak pernah memikir harta dirinya. Harta dirinya itu apa yang dia infakkan, apa yang ia makan, apa yang ia pakai. Yang dia makan itu akan habis. Yang ia pakai itu akan usang. Yang ia infakkan itulah miliknya. Berapa banyak sudah kita simpan? Karena duit itu terbagi 3 jenis. Duit berbunyi, duit nampak, duit tersembunyi. Yang paling banyak itu duit tersembunyi. Duit berbunyi, itu untuk infak tuh. Sentang. Untuk infak tuh. Dia tahu orang bahwa kita rajin berinfak. Sekali-sekali bawa segenggam. Oh banyak infaknya tuh. Sampai berbunyi masjid. Sampai orang pun lah lupa saking kuatnya suara infak. Ya. Yang keadaan itu. Maka bagaimana harta yang diberikan Allah? Kita manfaatkan. Kadang-kadang masalah infak itu tanda pula niru Abu Bakar. Niru Abu Bakar itu masalah isbal.
Oh ini Isbal kan biasa aja. Abu Bakar aja kalau tak sombong kan tak apa-apa. Abu Bakar tak sombong, ente sombong. Abu Bakar tak sombong, ente sombong. Kenapa sombong? Pertama ente merasa sudah macam Abu Bakar Siddiq. Itu sombong ente itu namanya. Kalau infak tak ada niru Abu Bakar. Tak ada niru Abu Bakar. Sebab masalahnya istri kita bukan pula sama dengan anak Abu Bakar pula kan. Ya? Kadang-kadang baru berinfak, istri pula marah. Tapi yang lebih takjub lagi, istri berinfak, suami marah. Itu memang heran betul. Padahal mereka saling berlomba untuk mendapatkan surga, subhanallah. Saya lupa nama seorang sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah ingin memberi pinjaman. Meminjam kepada hambanya. Bahwa Allah akan menggantinya. Lalu dia katakan, benar ya Rasulullah, Allah yang meminjam kepada hambanya. Iya kata Rasulullah. Kalau begitu, itu yang bukit itu semuanya tanaman kurmaku, semuanya kupinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jangan semua. Kau pilihkan sajalah untuk pinjaman kepada Allah. Yang di situ Rasulullah. Yang dipilih dia itu adalah kebun kurma yang sedang berbuah dan kebun kurma yang paling baik. Dia datang ke situ, anak dan istrinya sedang memetik buah kurma itu. Begitu dia datang, wahai istriku, keluar. Ini sudah kupinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab istrinya? Sungguh beruntung pinjamanmu wahai suamiku. Waduh. Sedap dapat istri macam itu. Apa? Semangat dia. Dia menyokong. Itu sebaliknya. Keadaan yang demikian, ikhwan. Semangat itu muncul, maka dia bergerak. Kita belum. Tapi kita tidak malu minta kepada Allah apa yang lebih besar. Maka harta itu harus kita pikirkan. Ini sampai jam berapa nih? Itu 8:30. Setengah. Anak salah cakap, jam 9:30. Kalau jam 9:30. Kalau 9:30, larut malam. Kalau 9:30 kan belum larut malam tuh. Kalau 9:30, malam tuh Ustaz. Kan baru jam 9:30 baru. Ya kan? Belum. Itu sama orang bisa impak 0,5 juta. Payah Pak kata dia. Saya kalau 700.000 bisa lah kata dia. Kalau 0,5 juta tuh berat kata dia. 0,5 juta berat. 700.000 ringan tuh saya Pak. Kalau 700.000 itu bisa lah kata dia. 0,5 juta itu berat. Oke, kalau antum tidak bisa ikhlas infak 1.000, coba antum usahakan infak 10.000. Kalau tak juga ikhlas 10.000, antum infak 10 juta sekalian. Nanti antum terlatih untuk ikhlas tuh. Sebab kalau makin kecil makin tak ikhlas. 1.000 biasa aja lah, tak ikhlas biasa. Tapi kalau 10 juta antum infak, antum kan berpikir tak ikhlas. Tak ikhlas, dosa dapat, duit hilang. Ikhlas sajalah. Itu cara melatih supaya ikhlas. Ya? Daripada 10.000 tak ikhlas, lebih baik 1 juta tapi ikhlas. Kan lebih baik itu. Daripada 1.000 tak ikhlas kan? Lebih baik 10 juta tapi ikhlas. Tak ikhlas, antum rugi, duit habis, dosa dapat, 10 juta hilang, minjam pula sama orang, bahaya. Lebih baik tanamkan keikhlasan seperti itu. Kalau kita bisa minjam beli mobil, kredit mobil, kenapa kita tidak bisa kredit semen untuk bangun sekolah atau untuk bangun masjid? Tengok. Tapi itu mana ada orang berpikir, Ustaz, ini infak semen Ustaz. Saya minjam Ustaz. Tak ada. Ya, pernah ada ide, nanti kita mengumpulkan duit, nanti kita untuk bangunan ini, tapi sekaligus membantu kaum muslimin yang dalam kesusahan. Tak ada duit terkumpul, yang terkumpul adalah proposal minjam duit. Kenapa itu semangat manusia baru? Sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dengan 700 ekor onta lengkap dengan barang dagangannya. Ummul Mukminin bertanya, kenapa ini berdebu-debu ini? Ada apa sebabnya? Yang lain menjawab, kafilah Abdurrahman bin Auf. Datangnya Ummul Mukminin teringat sabda Rasulullah, Abdurrahman bin Auf masuk surga pelan-pelan. Masuk surga pelan-pelan. Masuk surga itu yang masalahnya. Kita merangkak pun tak masalah. Tapi Abdurrahman bin Auf mendengar berita itu sampai kepada dirinya.
Dia pun teringat bahwa Rasulullah mengatakan bahwa dia lambat masuk surga. Kata Rasulullah, bantulah dengan hartamu. Dia datang, ya mu'minin, wahai mu'minin, seluruh daganganku ini dengan onta-ontanya, ku wakafkan, ku sedekahkan kepada kaum muslimin. Kita tak tuntut seperti itu. Nah, tak mungkin pula malam ni antum mengeluarkan semua duit ini, Ustaz. Kalau perlu dompet-dompet inilah. Cuman tu antum menung aja lagi gitu kan. Apa tak balik? Dompetlah diambil Ustaz kan. Itulah salah paham pula tu. Umpamanya. Kan ini umpamanya aja, mana tahu. Sebab para sahabat dulu, wanita-wanita zaman dulu itu ketika disuruh, wahai wanita-wanita rajin berinfak, karena kalian itu yang paling banyak masuk neraka. Semua cabut perhiasan berinfak, rajin berinfak daripada masuk neraka. Kalau hari ini, mudah-mudahan tak seperti itu. Ibu-ibu di sini kadang semangat dia berinfak, tinggal bapak-bapaknya aja bagi duit apa tidak. Ya? Sebab kalau di surga itu besok, waktu dihisap kita tak nunggu istri kita, Ikhwan. Manalah istriku dulu di dunia itu. Enggak, kita dihisap masing-masing. Ya? Tinggal, ada tak persiapan kita masing-masing untuk masuk itu. Ya? Kemudian, kita raih kejayaan dunia itu dengan harta, dengan infak, dengan sedekah. Itu bekal akhirat kita. Ya. Kemudian yang terakhir, jasmani kita untuk apa kita gunakan? Allah Subhanahu wa taala beri kita jasmani yang bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk kita ini baik. Mata kita pas dua di depan. Kalau mata kita satu depan satu belakang, enak sebenarnya. Jadi kalau naik motor tu tak perlu lagi beli kaca spion. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gitu, rupanya matanya ada di belakang. Tapi apa tengok orang? Ini pendekar mata satu lewat ni. Gitu. Syukuri nikmat. Baik bentuk diberikan Allah Subhanahu wa taala. Gigi diciptakan terbatas sebatas bibir. Kalau gigi bawah ini tu, gigi atas turun ke bawah. Sampai begini, gigi bawah naik ke atas, antum tengok bentuk orang macam apa? Tak berbentuk lagi. Sempat bicara bulu hidungnya keluar juga ikut macam jenggot ini. Antum tengok apa yang berjalan itu? Syukuri. Syukur itu nikmat dibagikan Allah. Mata kita ini diberikan batas penglihatan. Sehingga kita tidak bisa melihat kuman yang ada dalam ini. Kita tidak bisa melihat jin yang berjalan. Kalau sempat mata antum bisa melihat jin itu juga, antum susah naik kendaraan. Ngerak ni, ngerak kanan, ngerak kiri, ngerak kanan. Allah berikan batasan sehingga antum tak tahu tak melanggar anak jin, tak apa jin, seban datuk jin. Tak ada. Tengok keadaan. Syukuri. Pendengaran kita juga tidak mendengar azab Allah. Kuburan, syukuri. Syukuri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat itu dengan tujuan Allah memberi nikmat. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Bentuk kita baik. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami berikan pendengaran, penglihatan dan hati diberikan Allah agar pendengaran mendengar ayat Allah, hati dipahami untuk memahami ayat Allah, penglihatan melihat kagum kebesaran Allah, nikmat hidup diberikan Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dia manfaatkan semuanya, Allah angkat derajatnya. Tapi ketika mereka tidak manfaatkan, semua radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Ya, hina manusia. Kehinaan manusia ketika dia tidak taat kepada Allah. Apa yang harap? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Wa amwalikum, Allah juga tidak lihat. Bentuk tubuh cantik apa kita? Jenggot ini dicabut orang tak ada beli. Bulu burung merak, bulu ekor burung merak itu dicabut, dijual, dibeli. Dibeli orang tuh. Bulu ekor burung merak itu jual. Bayangkan itu. Gigi ikan duyung itu dijual orang 400.000 satu gigi. Kita jangan tak menjual gigi, mencabut gigi lah, digoncang-goncang mulut kita macam itu, kita bayar. Kita pula bayar, sakit begitu, bayar pula lagi. Memang banyak kena. Apa nak kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada ya, akhi. Ketajaman mata kita kalah dengan mata kucing. Bahkan dengan mata burung hantu kalah kita.
Kekuatan kita kalah dengan gajah. Semua kita dikalahkan oleh binatang. Oh, titel jabatan. Tidak ada artinya ya, burung walet tak sekolah. S2, S3, S4, S-teler. Semua tak sekolah. Tapi air liur burung walet 20 juta sekilo dibeli orang. Air liur anak inilah penuh ini. Tak ada orang nak beli. Lihat keadaan seperti itu. Diberikan seperti itu. Lalu siapa yang manfaatkan lagi? Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ratu sejagat. Apapun yang dia makan. Kemudian keluar. Tidak berharga di sisi Allah. Dan di sisi manusia pun tak ada berharga. Tapi luwak makan kopi. Keluar berebut orang beli kopi luwak. Lalu apa? Kecuali iman. Ilmu. Itu yang meninggikan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tidak kita ambil. Maka itu kita dihinakan Allah. Kita dihinakan Allah. Karena ilmu agama itu campakkan. Agama tidak dipegang. Sunnah dicampakkan. Mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah. Penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Hati tidak memahami agama Allah. Allah hinakan diri manusia. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan di sini neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memahami ayat Allah. Pendengaran tidak mendengar ayat Allah. Penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang. Anjing. Kadang-kadang dia lebih mulia dari manusia. Dia diseret. Dia ditampar, dia diikat di tepi padang, berhujan berpanas. Namun anjing tidak pernah berkhianat kepada tuannya. Tak ada anjing nak bukakan pintu untuk maling. Dia tetap setia kepada tuannya. Manusia, Allah berikan nikmat kepada dirinya. Ketika kita lahir, kita tak punya pakaian, Allah berikan pakaian. Kita punya kaki tak bisa berjalan, Allah beri kemampuan untuk berjalan. Kita tidak melihat, Allah beri penglihatan. Kita bodoh, tak punya ilmu, Allah beri ilmu. Tapi setelah kita punya ilmu, punya harta, punya semuanya, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah itu menunjukkan kehinaan manusia? Ulaika kal an'am, mereka lebih hina dari binatang yang paling hina. Karena seluruh makhluk yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Tapi manusia sampai di mana bertasbih kepada Allah? Sampai mana memuji Allah? Dia beristighfar sampai di mana kepada Allah? Itu tadi saya katakan astagfirullahnya pun main-main. Tidak serius. Seharusnya dia serius. Minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kemana kita gunakan jasmani yang diberikan oleh Allah? Mata kita untuk apa? Pendengaran kita untuk apa? Semuanya tanya. Iyalah berapa banyaknya orang lebih banyak dia olahraga untuk memikirkan kesehatannya. Dia takut mati. Apa dia tak pernah melihat ada orang sedang nendang bola mati? Sedang main bola, tak tenang gol, salto, mati sekalian. Apa dia tak nengok? Apa dia tak takut mati yang seperti itu? Langsung mati. Cuma tu bayangkan. Yang lebih parah lagi. Alhamdulillah. Kata anak tadi, aduh bapakku lah, alhamdulillah. Rupanya ujungnya turun bala 6. Mati. Alhamdulillahnya bala 6-nya turun. Dia ingat dia main domino. Bala 6-nya baru turun tadi. Mati. Apa dia tak takut? Yang seperti itu kematian. Jasmani diberikan Allah, diminta semuanya. Nah, sekarang untuk apa? Jasmani kita semuanya, maka kita manfaatkan itu dengan baik. Anak rasa ini saja. Mungkin ada pertanyaan. Dan jangan lari dari bab. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebab sebelum kita dituduh gila atau dituduh orang bodoh, menurut Imam Ghazali lebih baik bertanya. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang paling bingung di dunia ini adalah orang yang tak tahu apa yang dia tidak tahu. Disuruh bertanya pun dia tak tahu apa nak ditanyakan. Dia bingung. Bertanyalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertanya. Jangan nembak orang. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, alhamdulillah. Sebab besok kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas indahnya Islam. Sebab Islam itu sudah tak indah lagi dipandang orang gini. Hilang cahaya keindahan Islam. Sebelum berjenggot, dia rajin ucap salam pada orang. Setelah berjenggot, mukanya macam muka ikan asin. Merengut aja pandang orang. Mata melotot aja pandang orang. Sudah ngaji. Tak pandai salam. Melotot aja pandang orang. Kata orang ini orang keberatan jenggot.
Sebelum berjenggot dia pandai ngucap salam. Setelah berjenggot dia tak pandai ngucap salam. Siapa yang salah? Jangan kajian disalahkan. Bagaimana dia ngamalkan amalan itu? Itu yang salah. Jenggot itu tak memberatkan orang. Ringan. Ringan kan jenggot itu. Mantap. Gitu kan. Selera pemberani. Berani berjenggot maksudnya. Ada pertanyaan? Nah. Ada pertanyaan. Pernah dengar dari Ikhwan yang membawakan perkataan sahabat. Ajarkanlah anak sahabat. Karena ilmu sahabat dapat memperkuat anakmu dalam menghadapi kehidupan dunia. Itu bagaimana Ustaz? Kita tanyakan dia. Itu sahabat Rasul atau sahabat dia? Anak rasa tak pernah sahabat Rasul belajar filsafat. Bahkan Imam Syafi'i katakan siapa belajar filsafat itu bodoh. Itu tadi. Antum tahu apa jawaban ilmu Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang pertanyaan Aristoteles, ungkapan Aristoteles itu? Syekh Islam membantah perkataan Aristoteles 1 dengan 86 bantahan di dalam kitabnya Adillatu 'ala Qawaid. 86 bantahan. Tidak ada manfaat. Dia bilang apa yang filsafat? Dari ragu sampai yakin. Tak mungkin orang ragu ujungnya gila. Saya contohkan. Dalam dunia filsafat, dia mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Ini filsafat lama. Skeptis Fir'aun. Itu berkembang ya. Skeptis Fir'aun. Bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Lalu dikembangkan oleh John Dewey. Teori pragmatis John Dewey. Bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Oh, Anda benar. Ya, Anda kan juga manusia. Kita pun benar. Itu berkembang. Tidak ada kebenaran mutlak. Anak katakan, siapa yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak? Ini air. Ini bening. Mutlak orang mengatakan ini bening. Kalau ada yang mengatakan ini hitam, antum bilang siapa yang paling gila itu? Itu lebih gila daripada orang lain. Bening ini. Semua orang tahu ini kebenaran yang mutlak. Tahu. Kalau tidak ada kebenaran mutlak, lalu seorang pemuda yang memiliki pahaman pragmatis John Dewey ingin melamar seorang anak gadis, Pak, saya melamar. Lalu bapak ini bertanya, Anda laki-laki atau perempuan? Pak, menurut teori pragmatis John Dewey, itu tergantung cara memandang. Jadi menurut bapak saya ini laki-laki atau perempuan? Apa kata bapaknya? Pergi keluar dulu. Kau periksa dirimu, laki-laki atau perempuan. Baru lamar anak saya. Kalau tak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ada. Lalu ada yang katakan, Ustaz, itu salah Ustaz. Kan tidak ada kebenaran mutlak. Kita katakan, dari mana antum tahu anak salah? Kalau antum tidak tahu kebenaran mutlak, dari mana antum bisa nyalahkan anak? Kalau antum tak tahu kebenaran mutlak, antum jangan nyalahkan anak. Maka itu antum belajar dulu kebenaran. Al-hakum min rabbika. Kebenaran dari Allah. Iya, Allah turunkan kebenaran kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada kita. Lalu kita mengambil kebenaran itu. Itu kebenaran mutlak. Maka kita jangan ragu. Bila dibersuaian, filsafat, tidak ada kebenaran mutlak dalam filsafat. Maka itu saya katakan orang filsafat bingung. Tak mengerti sama sekali. Aristoteles sibuk mengatakan dia mencari siapa Tuhan ini. Ternyata Tuhan itu adalah Logos. Logos adalah Tuhan dan alam semesta. Tuhan dan alam semesta ini berjalan bersama-sama. Tuhan tak ciptaan alam, alam berkembang dengan sendirinya. Tak ada filsafat tak ada memiliki manfaat. Maka itu kita katakan dia mengatakan ada sahabat Rasulullah. Siapa? Kalau Anda berdusta atas nama sahabat Rasulullah SAW, maka kita katakan siapa ngomong? Saya tidak mendapatkan. Maka itu kita tanyakan sahabat siapa? Sahabat siapa? Sahabat dia atau sahabat Rasulullah? Mungkin sahabat dia salah tulis mungkin. Hah? Iya. Ada yang lain? Belakang dulu. Bukan. Yang ana bahas bukan irtanina khamsan qabla khamsin. Yang ana bahas apa? La tazulu qadam min Adam. Hadis yang ana bahas yang irtanina khamsan qabla khamsin itu bagaimana kita menjaga waktu kita. Bagaimana waktu hidup dunia manusia ini, masa mudanya dimanfaatkan, hidupnya jelang matinya tadi. Itu yang belum Anda sampaikan. Hidup, kita hidup.
Maka selagi hidup manfaatkan kehidupan kita. Karena kematian itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang maka dia mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwatil asbab fal mautul wahid. Banyak sebab kematian, namun kematian itu hanya satu saja. Yubniha, menghancurkan kita dan harapan kita. Itu kematian. Tidak orang bisa lari dari kematian yang akan menjemput diri mereka sendiri. Maka persiapkan. Sudahkah kita bersiap kematian? Seperti tadi yang saya katakan. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa yang orang pintar itu? Siapa ya Rasulullah? Orang yang berbicara, memikirkan tentang kuburan dan apa yang ada di balik kuburan. Itu pintar tuh. Tapi orang bicara tentang dunia itu orang bodoh tuh. Kenapa bodoh? Seperti tadi. Dia sekolah, dia kuliah, habis waktu, habis ini, habis uang, habis ini untuk sesuatu yang dia sendiri ragu. Antum yakin antum besok jadi begitu tuh? Belum tahu juga Ustaz. Namanya juga usaha. Mati dah, yakin tak? Yakin. Sudah bersiap tak? Mati belum siap tuh. Tak ada persiapan dia untuk kematian. Tapi untuk yang dia tidak pasti dia sudah persiapkan. Itu makanya bodoh. Sekarang kita mau jadi orang pintar, mau jadi orang bodoh. Kalau mau jadi orang pintar, pikirkanlah kuburan dan apa yang ada setelah kuburan itu. Tidak pula memikirkan kuburan itu. Antum semenjak itu dalam masjid aja lagi. Ndaklah besok mati juga. Makan. Ndaklah besok tak makan juga. Itulah salah paham tuh. Antum memikirkan yang ada di kuburan itu. Antum punya harta gini. Ada tak bekal antum di kuburan? Amalan sedekah jariyah. Ya mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin sadaqah min jariyah atau ilmu yang tafa'u bi awalan salih. Sudah antum persiapkan sedekah jariyah lagi hidup. Ilmu yang bermanfaat sudahkah atau anak yang soleh? Allah memberikan kemuliaan kita dengan anak yang soleh. Dalam satu riwayat terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la tarfa'u darajatahum fil jannah." Qala ana hadha. Seorang laki-laki, orang tua diangkat derajatnya di surga lalu dia berkata, "Bagaimana saya mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini?" Lalu dikatakan kepada dia, "Inna waladaka qad istaghfir." Sesungguhnya anakmu senantiasa beristighfar untukmu. Sudah kita didik anak yang soleh. Kalau ingin ada anak yang soleh, di mana kita mendidik anak yang jadi anak yang soleh? Siapa gurunya anak yang soleh? Kadang-kadang kita ingin didik anak yang soleh, tapi di tempat yang salah. Ini anak soleh, dididik di tempat yang salah. Tentu salah yang keluarnya. Berapa banyaknya orang tua bangga. Wah, anak saya lah pandai gini. Apa? Nyanyi burung kakak tua, pandai. Tengok, baru TK, anaknya dididik, ngejek neneknya, ngejek kakeknya. Bangga dia, burung kakak tua, ingat di jendela, kakek sudah tua. Itu menghina orang tua. Ilmu apa diajarkan seperti itu? Kecil-kecil sudah diajar menghina neneknya. Bangga pula itu dia bercerita. Anak pula pandai nyanyi gitu deh. Apa burung kakak tua? Tak tahu dia kena hina. Itu dia. Tak bangga dia anaknya mengaji. Itu dia. Letak didik. Anak yang soleh. Harus tempat yang soleh. Tempat yang soleh. Mana bisa simsalabin. Itu Doraemon. Simsalabin jadi. Ini dah. Harus semua usaha. Semua bisa berkorban. Apabila kita mencintai Allah. Maka kita harus mengorbankan semua yang ada pada kita. Sebagaimana para sahabat dahulu telah berkorban. Karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Apakah kita berkorban? Tidak. Kita selalu saja mencari korban. Kita berkorban. Karena cinta kita kepada Allah. Kalau dikatakan cinta Allah. Oh cinta Rasul. Cinta. Mana pengorbanan itu? Kan soal itu belum dulu. Kalau cinta, ya cinta juga. Kita dunia. Kalau cintamu benar, fattabi'u. Engkau akan mengikutimu. Kalau cintamu benar, engkau akan berkorbannya. Saya Isa bin Mu'tiyah menerangkan, fa'akhirul maratibul hubbi at-tatayyum. Akhir perjalanan cinta manusia adalah penghambaan diri kepada yang ia cintai. Kita mencintai Allah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta itu sudah tertanam, semangat ingin berkorban akan muncul. Itu tidak kita rasakan. Karena cinta kita hanya ada dalam lisan. Tidak ada dalam hati kita. Ayat dibacakan tidak menggetarkan jiwa kita. Kenapa? Cinta kita hanya sekedar pada betapa banyaknya orang mengatakan dia telah menyintai Laila. Tapi Laila sebenarnya tidak pernah kenal kepada dirinya. Kita cinta kepada Allah. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Ketika menghadap Allah, kita pun tidak menghargai. Coba bayangkan, kita dipanggil gubernur. Kita ini tokai pupuk, tapi pupuk kandang. Ketika HP berdering, ternyata dalam itu adalah orang sedang minta pupuk kandang. Dia tanya harga tai kambing dengan tai ini. Apa antum angkat? Di depan gubernur.
Antum ingin bicara, oh ya tai kambing di situ, tai ayam di situ, tai ini. Antum pasti tutup. Ngadap gubernur. Dunia ini tidak berharga di sisi Allah hatta selembar sayap nyamuk pun. Tapi ketika menghadap Allah, dunia itu kita bawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang terbayang apa? Alhamdulillah lah ada laku tadi. Semua dunia masuk dalam otak kita. Kita tak ingat utang kecuali waktu sholat. Utang orang. Utang kita mana pernah ingat? Utang orang. Kalau awak berutang dengan orang, apaan ya akhi? Gimana ya? Tuh, ujung-ujungnya, jika jazakallah khair. Tidak. Lupa utang. Tengok. Dunia semua masuk. Padahal gara-gara utang, orang mati syahid aja masih terhalang. Kalau bisa kontan, kenapa harus utang? Beruntung orang beli kontan. Kalau mati tak ninggalkan utang. Itu untungnya. Orang beli kredit. Kalau mati, tinggalkan utang. Kalau ada tempat berutang, 3 bulan tak jumpa lunas, kita berutang cepat-cepat situ. Lalu hilang tidak. Tapi semua orang menuntut. Lihat keadaan. Itu kematian. Ini tadi. Iya. Apa maksudnya? Talabul ilmi makannya? Iya. Kalau investor akhirat boleh Anda sebut. Terus apa masalahnya? Enggak. Kalau dia orang ikhlas dia berimpak pada antum, dia punya kebun sawit, impak pada antum, kecuali antum tahu yang membantu antum itu adalah koruptor kelas kakap, duit koruptor itu dibagikan antum. Ini antum tak tahu, jangan cari tahu, buat jadi masalah aja. Apa antum ingin cari tahu tuh pergi ke rumah makan? Pak, rendang Pak, Syekh. Rendang apa tuh Pak? Sapi. Sembelihnya di mana tuh Pak? Gitu. Bismillah apa tidak ada? Kena tampar kita. Kalau ada husnuzon, jangan cari-cari salah. Apanya? Kita itu karena kita sendiri pemalas. Kita tuh yang malas, jangan nyalahkan orang lain. Ini. Kita malas. Maka itu belajar semangat itu ditanamkan. Harus. Kadang-kadang kita ini belajar, lah tua kita belajar. PR Ustaz tuh bolak-balik saja. Sekali tak buat, minta maaf Ustaz. Terlambat kata dia. Besok, maaf Ustaz tak balik buat lagi. Sudah 3 kali tak buat, tak datang lagi tuh. Tak datang lagi tuh. Maaf Ustaz, berhenti Ustaz kata dia. Susah kata dia. Itu tadi apa? Semangat itu yang kurang. Dari dulu ngapal fa'ali. Itu aja yang dia tahu. Tak ada yang tahu. Apa yang berkembang seperti itu? Apa semangat itu kurang? Yang muda-muda itu mesti semangat menuntut ilmu. Otak kita nih, ikhwan. Sebenarnya dia seperti kamera. Kenapa saya katakan seperti kamera? Antum dulu umpamanya pernah berfoto waktu SD. Di kampung. Setelah 20 tahun tiba-tiba antum ambil foto itu, bisa tak antum cerita lagi? Antum mesti dapat cerita. Padahal antum tak pernah menghafal kisah itu. Kenapa kita senang kisah itu? Tapi masalah kita selalu saja tidak senang dengan pelajaran. Ima kita tak senang dengan ustaz itu, atau ima kita tak senang dengan pelajaran itu. Pelajaran itu suka ustaz, cuman ustaznya itulah, aduh, saya tak suka lah. Nengok muka ustaz tu saja, aduh, sudah hilang hafalan tu kata dia. Tak bisa tu. Atau ustaz tu disenangi. Tapi itulah, pelajaran tu betul-betul parah, itu betul-betul payah sampai sakit. Itu artinya kata dia, itu arti parah, payah. Benar, tengok. Semangatnya tu lempem, ngapal sikit. Kata para ulama kita, kalau antum tidak bisa ngapal 10 kali, maka antum hafal 20 kali. Tidak bisa sampai 100 kali. Akan hafal itu, harus diulangi. Kita tidak. Sekali tak hafal, 2 kali tak hafal, 3 kali. Capakan. Emangnya dengan capakan itu jadi hafal? Kan tak hafal lagi. Aneh otak gitu. Hafal. Terus ulang pelajaran. Buntu otak itu saya katakan tadi. Siapa bilang otak kita ini buntu? Sebab utang orang tu hafal kita. Utang tu. Kemarin bayar 500 baru tu. Ini 1000 nih. Ini 1500 bayarnya. Yang itu tak pernah bayar tuh itu.
Antum tandai, ini jangan diutangkan lagi. Tak pernah bayar nih kalau ngutang nih. Gitu, dia. Tengok, hafal dia sampai muka orang tuh tahu dia. Tapi hafalan tadi tak pernah hafal. Ini hafal huruf. Tahulah huruf tuh alif batas saja. Ngapur apa? Tak ada. Maka itu anak murid semangat menghafal. Semangat belajar. Ditanamkan semangat untuk tidak bosan. Coba antum bawa buku tuh bertingkat-tingkat. Ya, berjenis-jenis. Jangan bawa buku yang besar-besar dulu. Umumnya fikih sunnah, baca yang kecil-kecil juga lagi. Jangan langsung Nailul Autar, kita baru ngaji, langsung beli buku Nailul Autar, buku yang betas-tas. Tapi begitu baca hadisnya panjang. Bila selesai hadis satu ini penjelasannya, ala bingung dulu. Belajar dulu, gitu. Kadang-kadang Ustaz itu memberi sesuai tahapan kita. Yang kita merasa, oh ini kecil betul ilmunya nih. Tidak, kadang-kadang itu perlahan-lahan punya ada tingkatan. Kita nuntut ilmu itu naik tangga, bukan naik lift. Kalau naik lift, tahu-tahu berhenti di tengah, kata tidak ke bawah, tidak, bingung sendiri gitu. Kalau naik tangga satu-satu, capek duduk dulu, payah ngapal berhenti dulu sebentar, besok lagi. Ini enggak, payah hari ini, besok tak datang tuh. Maka banyak majelis-majelis taklim yang khusus bahasa Arab, bahasa ini, itu mengingat-ingat tai ayam. Begitu buka, taklim, pelajaran bahasa Arab. 3 lokal, masuk semuanya. Tapi untuk 3 bulan. Bulan kedua, tinggal 2 lokal. Bulan ketiga, tinggal 1 lokal. Habis bulan, habis semua orang yang ada di lokal. Tinggal Ustaz yang datang. Lalu jadi pandai apa? Tidak ada yang pandai. Begitu semangat. Pemuda, tak ada halangi. Kita lagi muda nuntut ilmu. Dengan semangat antum belajar, Allah berikan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah dapat. Hah? Jangan nyalahkan orang. Salah nih, itulah gara-gara itu tuh nih makanan ini jangan ya. Ya tentu pemuda pun jangan mikir makan juga. Sama antum taklim ini kalau dari tadi antum mikir makan-makan, tak akan masuk kajian tuh. Sama sekali tak masuk. Apa? Kau belum berhenti. Pertanyaan datang terus. Awan nak bertanya. Apa tanya Ustaz? Bila makan Ustaz gitu kan? Kalau gitu kita tutup sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, insyaallah.